Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan penting, yaitu ikatan-ikatan yang menyebabkan seseorang haram untuk dinikahi dalam Islam. Kenapa penting? Karena dalam ajaran Islam, pernikahan bukan sekadar hubungan antara dua orang yang saling mencintai, tetapi juga ikatan suci yang diatur oleh hukum Allah untuk menjaga kehormatan, keturunan, dan tatanan keluarga. Oleh karena itu, Islam menetapkan bahwa ada beberapa orang yang tidak boleh dinikahi karena adanya ikatan tertentu, baik karena nasab, sepersusuan, maupun pernikahan. Nah, semua ini dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 23 dan juga diperkuat oleh surat An-Nur ayat 31. Mari kita bahas satu persatu agar kita bisa memahami makna yang terkandung di dalamnya. 1. Karena hubungan nasab. Pertama adalah larangan menikah karena hubungan nasab atau hubungan darah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 23. Diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, dan anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan. Dari ayat ini kita mengetahui bahwa menikah dengan kerabat dekat seperti ibu, anak, saudara kandung, bibi, dan keponakan adalah haram secara mutlak. Larangan ini menunjukkan bahwa Islam sangat menjaga kehormatan dan hubungan kekeluargaan. Jika hubungan keluarga yang sangat dekat dijadikan ikatan pernikahan, maka akan timbul kerancuan nasab dan kerusakan dalam sistem keluarga. Selain itu, dari segi medis, hubungan darah yang terlalu dekat dalam pernikahan juga beresiko menimbulkan penyakit genetik bagi keturunan. Maka, larangan ini tidak hanya bermakna spiritual, tetapi juga mengandung hikmah kesehatan dan sosial. Larangan nasab juga ditegaskan dalam surat An-Nur ayat 31 yang menyebutkan siapa saja mahram bagi seorang perempuan, yaitu orang-orang yang tidak boleh menikah dengannya. Ayat ini tidak hanya mengatur batas pernikahan, tetapi juga mengajarkan etika menjaga pandangan dan aurat, serta memperjelas siapa saja yang termasuk keluarga dekat dalam Islam. Jadi, larangan menikah karena nasab merupakan bentuk perlindungan terhadap kesucian keluarga dan kelestarian dalam keturunan. 2. Karena hubungan sepersusuan. Selanjutnya, Islam juga melarang pernikahan karena hubungan sepersusuan. Masih dalam surat An-Nisa ayat 23, Allah menyebutkan yang artinya, dan ibu-ibumu yang menyusuimu serta saudara-saudara perempuanmu sepersusuan. Artinya, seseorang yang pernah disusui oleh seorang perempuan akan dianggap sebagai anak kandungnya sendiri. Begitu juga dengan anak-anak lain yang disusui oleh perempuan itu akan dianggap saudara sesusuan. Mereka tidak boleh saling menikah karena terikat oleh hubungan mahram. Islam menjadikan air susu ibu sebagai dasar ikatan yang kuat, karena dari susu itulah tumbuh kasih sayang dan kedekatan emosional antara anak dan ibu susunya. Oleh sebab itu, Rasulullah SAW bersabda, diharamkan karena sepersusuan apa yang diharamkan karena nasab. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini memperjelas bahwa hubungan sepersusuan memiliki kedudukan hukum yang sama dengan hubungan darah. Hal ini juga menjadi bukti betapa Islam sangat memperhatikan kejelasan garis keturunan dan kehormatan keluarga. Dengan begitu, tidak terjadi kekacauan nasab dan hubungan keluarga tetap terjadi dengan baik. 3. Karena hubungan pernikahan, musyaharah. Yang ketiga adalah larangan menikah karena hubungan pernikahan atau disebut juga musyaharah. Masih dalam ayat yang sama, Allah menyebutkan yang artinya, dan ibu-ibu istrimu mertua, anak-anak tiri yang berada dalam asuhanmu, dan istri yang telah kamu campuri, dan diharamkan juga menghimpun dua perempuan yang bersaudara sebagai istri. Ayat ini menjelaskan bahwa ketika seseorang menikah, terbentuklah ikatan keluarga baru yang juga memiliki batasan hukum. Contohnya mungkin, seorang suami tidak boleh menikahi ibu dari istrinya karena dianggap seperti ibu sendiri. Begitupun dengan contoh yang lain, seorang suami tidak boleh menikahi anak tirinya jika sudah berhubungan suami istri dengan ibunya. Dan contoh terakhir adalah, dan juga tidak boleh menikahi dua perempuan bersaudara dalam waktu yang sama karena akan menimbulkan
menimbulkan kecemburuan dan keretakan keluarganya. Jadi, larangan ini menunjukkan bahwa pernikahan bukan hanya penyatuan dua individu, tetapi juga penyatuan dua keluarga besar yang harus dijaga kehormatannya. Islam menempatkan pernikahan sebagai ibadah dan tanggung jawab yang besar, bukan sekadar hubungan duniawi. Ya, kesimpulannya dari ketiga jenis ikatan tadi, nasab, sepersusuan, dan pernikahan, dapat kita simpulkan bahwa Islam sangat memperhatikan kesucian hubungan antar manusia, terutama dalam hal pernikahan. Larangan-larangan ini bukan untuk membatasi kebebasan, melainkan untuk menjaga kehormatan, keturunan, dan tatanan sosial yang harmonis. Melalui ayat-ayat ini, Allah mengajarkan kita bahwa membangun keluarga dalam Islam bukan hanya tentang cinta dan kasih sayang, tapi juga tentang tanggung jawab, kejelasan hukum, dan kesucian nasab. Dengan menaati aturan ini, masyarakat akan hidup lebih teratur, bermartabat, dan sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam. Demikian pembahasan kita tentang ikatan-ikatan yang menyebabkan seseorang haram dinikahi dalam Islam. Semoga penjelasan ini menambah pengetahuan kita dan menjadi pengingat bahwa setiap aturan Allah pasti mengandung hikmah dan kebaikan untuk umat manusia. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan share agar semakin banyak orang yang memahami ajaran Islam dengan benar. Dan tentunya subscribe channel ini agar tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya. The last you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.